ditolak pinangan Arab Saudi. Menurut laporan Romano, Lewandowski mendapatkan banyak pendekatan dari sejumlah klub Saudi Pro League di musim panas kemarin. Klub-klub itu berminat memboyong sang striker. Klub-klub tersebut juga berani membayar gaji berkali-kali lipat dari yang ia terima di Barcelona. Jadi, klub-klub ini tidak main-main untuk mendapatkan jasa Lewandowski. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Robert Lewandowski tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang masuk itu. Fulham kejar lagi Scott McTominay di Januari 2024. Fulham akan mendatangkan McTominay sebagai pengganti Joao Palhinha. Dan saat ini, Fulham sedang menyiapkan tawaran untuk McTominay. Mereka dikabarkan akan menjanjikan posisi inti untuk sang gelandang. Selain itu, mereka juga bersedia menaikkan tawaran gaji mereka. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan tidak akan menurunkan tuntutan mereka untuk McTominay. Fulham harus membayar sekitar 40 juta pounds untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini. Weston McKennie siap buktikan ia layak bela Juventus. McKennie tahu betul bahwa banyak fans Juventus yang masih kesal karena ia pindah di awal tahun kemarin. Namun, ia bertekad untuk memulai kisah baru bersama Juventus di musim ini. McKennie sendiri sudah tidak mau memusikkan apa yang terjadi di musim lalu. Ia kini fokus untuk membuktikan diri kepada para Juventini bahwa ia masih layak bermain di skuad sinyonya tua. Bermain di Juventus sekarang adalah sebuah tantangan. Saya ingin membuktikan kepada orang-orang pemain seperti apa diri saya ini. Yakin tidak bersalah, Anthony Pede tidak digreenwoodkan MU. Anthony baru-baru ini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ini disebabkan sang winger dilaporkan mantan kekasihnya karena dugaan penganiayaan dan kekerasan. Dan Anthony menanggapi rumor bahwa ia bakal dipecat oleh Manchester United. Ia optimistis itu tidak akan terjadi karena ia tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Anthony juga menegaskan bahwa ia bukan tipikal pria yang suka melakukan kekerasan kepada wanita. Ia selalu menentang keras kekerasan pada wanita. Hansi Flick, saya pelatih yang tepat untuk timnas Jerman. Flick mengakui bahwa sederet hasil buruk ini membuat banyak pihak menuntutnya untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman. Namun ia menekankan bahwa ia masih layak menangani skuad timnas Jerman. Saya tahu bahwa ada dinamika yang besar di sepak bola, dan saya tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Saya rasa sejauh ini kami melakukan pekerjaan yang bagus, dan saya yakin bahwa saya pelatih yang tepat untuk menangani tim ini, ia menegaskan. Ditahan imbang Makedonia Utara, ini kata Luciano Spalletti. Secara garis besar, Spalletti menilai permainan Italia sudah cukup oke. Namun mereka kurang sabar, sehingga mereka tidak menghasilkan ancaman berarti untuk sang lawan. Saya rasa, tim kami bermain cukup bagus, meski ada banyak hal yang perlu kami perbaiki. Kami tidak membiarkan mereka membuat banyak peluang. Namun di sisi lain, kami juga tidak cukup sabar untuk membuat umpan-umpan yang tepat, kata Luciano Spalletti. Babuknya udah gak ketolong, MU diminta segera depak Anthony Martial. Menurut Andy Cole, MU sudah tidak perlu lagi mengandalkan Martial. Ia menilai, sang striker sebaiknya dilepas, dan tempatnya diberikan ke penyerang lain. Martial sudah mendapatkan kesempatan dan waktu yang cukup di Manchester United. Dia pemain yang bagus. Namun sayangnya, ia tidak bisa memenuhi potensinya, kata Cole. Saking buruknya penampilannya, para pendukung United tidak akan kaget jika ia dicadangkan Erik ten Hag, imbuhnya. Bukan halan, Real Madrid bakal bajak pemain Manchester City ini di tahun 2024. Menurut laporan Vincajes, manajemen Real Madrid saat ini cukup fokus untuk mendatangkan Alvarez dari Manchester City. Sang striker dinilai punya talenta yang besar. Mereka tahu bahwa striker timnas Argentina itu bisa jadi pemain top jika diberi kesempatan lebih. Selain itu, Alvarez juga bisa bermain di beberapa posisi. Jadi, ia dinilai bisa memberikan dampak yang besar bagi tim mereka. Menurut laporan yang sama, alasan lain mengapa Real Madrid mengejar Alvarez, karena sang striker lebih mudah untuk didatangkan. Bruno Fernandes siap jadi pelayan untuk Rasmus Højlund. Fernandes mengaku ingin segera mendapatkan chemistry dengan sang striker. Ia berharap bisa membantu Højlund mencetak banyak gol untuk setan merah. Saya ingin membangun koneksi dengannya sesegera mungkin, seperti yang saya lakukan dengan para pemain sayap kami dan juga para winger kami, kata Fernandes. Tugas saya di sini untuk melayani mereka, jadi saya ingin mereka senang, karena saya memberikan mereka banyak peluang. Untuk sekarang, Liverpool ogah lepas Mohamed Salah ke Liga Arab Saudi.
Untuk saat ini, Mohamed Salah memang tampak nyaman bermain di Liverpool. Dia fokus membantu tim untuk memperbaiki kegagalan mereka di musim lalu. Meski begitu, Al Ittihad jelas belum berniat mundur. Mereka akan kembali, dan The Reds harus siap untuk itu. Untuk sekarang, sepertinya situasi akan dibiarkan reda. Namun, bukan berarti minat Al Ittihad sudah hilang sepenuhnya. Mereka tahu bahwa Mo Salah tidak dijual untuk bursa transfer yang sekarang, tulis Sky Sports. Di mata Harry Kane, Tottenham dan Bayern Munchen beda. Kane menyebut bahwa Tottenham merupakan salah satu tim besar di Premier League. Namun ia menilai mantan klubnya itu tidak memiliki mental juara. Sementara Kane menyebut ada tuntutan berbeda yang ia rasakan di Bayern Munchen. Ia menyebut di Rotten punya target tinggi untuk meraih kemenangan dan mereka tidak pernah puas dengan menang. Setelah kami menang 3-1 dan 4-0 di 2 pertandingan pertama, ada pembicaraan di tim kami untuk tidak terlalu senang dengan hasil tersebut. Bagi saya, inilah mentalitas klub top. Borussia Dortmund siap selamatkan karir Jadon Sancho. The Sun melaporkan bahwa salah satu peminat Sancho adalah Borussia Dortmund. Mantan klub sang winger disebut cukup serius ingin memulangkan Sancho. Saat masih membela mereka, Sancho merupakan salah satu pemain terbaik di Bundesliga. Produktivitasnya dalam mencetak gol dan assist tiap musimnya di atas rata-rata. Itulah mengapa Dortmund siap menampung Sancho kembali jika Manchester United tidak berkenan lagi padanya. Januari 2024, Chelsea coba datangkan Ollie Watkins. Chelsea dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk bursa transfer Januari 2024 mendatang. The Blues kini membidik striker Aston Villa, Ollie Watkins, untuk jadi mesin gol baru mereka. 3 musim terakhir, Watkins menunjukkan performa yang oke di Villa. Ia konsisten mencetak 2 digit gol untuk tim asal Midlands tersebut. Mauricio Pochettino juga dilaporkan menyukai karakteristik sang striker. Jadi ia menilai Watkins bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Satu pegawai Arsenal tumbang di jeda internasional. Magalhaes merupakan salah satu pemain kunci Arsenal. Ia menjadi pilihan utama Mikel Arteta untuk mengawal pertahanan The Gunners. Namun, petaka justru datang bagi Gabriel. Sang bek justru mengalami cedera di laga debutnya bersama timnas senior Brasil. Kejadian tersebut terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Brasil versus timnas Bolivia. Setelah laga, ia terlihat mengompres bagian pahanya dengan es. Alhasil, banyak yang berspekulasi sang bek mengalami cedera. Haaland ikut senang, Bellingham langsung tokcer di Madrid. Jude Bellingham tak butuh waktu lama untuk beradaptasi di klub barunya. Pemain internasional Inggris itu mencetak 1 gol di laga debutnya. Dan sampai kini, sudah menyumbang total 5 gol hanya dalam 4 pertandingan pertama Real Madrid di La Liga. Haaland mengaku gembira dengan awal karir Bellingham di Spanyol. Ngomong-ngomong, aku menyaksikan penampilan debut Bellingham yang luar biasa di Madrid. Dan itu membuatku sangat bahagia untuk dia, kata Haaland kepada LA Clipper. Lagi dan lagi, Gareth Southgate bela Harry Maguire. Southgate tahu bahwa banyak pendukung Inggris yang mempertanyakan keputusannya memanggil Maguire, terutama setelah ia tampil mengecewakan kontra Arsenal. Namun ia menilai, sang bek tidak boleh diadili begitu saja. Southgate juga optimistis bahwa performa Maguire akan semakin membaik dalam beberapa bulan ke depan. Ini dikarenakan MU sekarang lagi kekurangan bek tengah, sehingga Maguire bakal dapat kesempatan bermain. Meski alot, Barcelona segera tuntaskan kontrak baru Xavi. Fabrizio Romano baru-baru ini mengungkapkan bahwa manajemen Barcelona sedang mengupayakan proses perpanjangan kontrak untuk Xavi. 48 jam terakhir, manajemen Barcelona telah duduk bersama agen Xavi. Mereka mencoba untuk menuntaskan kontrak baru sang manajer. Memang ada beberapa perbedaan pendapat antara kedua pihak. Namun Romano mendeskripsikan bahwa proses negosiasi ini hanya masalah waktu saja sebelum keduanya mencapai kata sepakat. Ogah ganggu rekan setim, alasan Anthony ambil rehat sejenak dari Manchester United. Menurut Anthony, ia memang sengaja mengambil rehat terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus hukum ini. Ia tidak mau kasus ini mengganggu rekan-rekan setimnya, sehingga ia memutuskan untuk undur diri sejenak dari skuad Setan Merah. Ini adalah keputusan kami bersama, agar rekan-rekan setim saya dan pihak klub tidak terganggu dengan kontroversi yang tidak perlu, kata Anthony. Chelsea bakal impor striker baru dari Jerman. Laporan Give Me Sport mengklaim bahwa Mauricio Pochettino sendiri yang meminta manajemen Chelsea untuk mencoba mendatangkan Šeško. Šeško merupakan salah satu talenta muda yang dimiliki Leipzig.
Bergabung dari RB Salzburg di musim panas kemarin, sang striker mulai unjuk kebolehan di Jerman. Pochettino menilai, sang striker bakal cocok untuk bermain di Premier League. Sehingga, ia ingin manajemen Chelsea merekrutnya di musim dingin nanti. Hansi Flick dipecat dari jabatan pelatih Jerman. Federasi Sepak Bola Jerman melalui akun media sosial resmi mereka mengumumkan perpisahan dengan Flick dan 2 asisten pelatihnya. Keputusan ini hasil dari kesepakatan bersama yang dicapai lewat pertemuan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, timnas Jerman untuk sementara ditangani oleh Rudi Voller sebagai pelatih interim sampai ada keputusan lebih lanjut. Hasil Republik Irlandia versus Belanda, skor 1-2. Timnas Belanda meraih kemenangan krusial di lanjutan kualifikasi Euro 2024. Berhadapan dengan Timnas Republik Irlandia, Belanda berhasil menang dengan skor 2-1. Timnas Irlandia sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui gol Adam Ida. Namun, Belanda berhasil comeback berkat gol Cody Gakpo dan Wout Weghorst. Berkat hasil ini, Timnas Belanda masih menempati posisi runner-up grup B dengan raihan 9 poin.